warga sipil dalam penghukuman ini bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Namun hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Namun bisa dilihat dari foto ini yang menjadi penanggung jawab atas perang di Suriah yaitu ada Bashar al-Assad sebagai presiden Suriah dan Abu Muhammad al-Jolani salah satu kelompok oposisi yaitu pemimpin dari Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Selanjutnya ada kerangka hukum humaniter internasional, khususnya yang tercantum dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 menetapkan aturan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Jadi ada prinsip pembedaan di pasal 48 yaitu melindungi warga sipil dan publik sipilnya. Yang kedua ada prinsip proporsionalitas di pasal 51 ayat 5 huruf B, larangan serangan dengan kerugian sipil berlebihan. Tiga ada larangan penggunaan kelaparan ada di pasal 54, dilarang menyerang sumber daya vital. Yang terakhir ada kewajiban memfasilitasi bantuan ada di pasal 33 dan 70, yaitu bantuan kemanusiaan harus diizinkan tanpa hambatan seorang. Analisis potensi pelanggaran KAI. Ada beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan kelaparan sebagai metode penyerangan. Selama penggunaan alat timur, pelanggaran total pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya memutuskan akses warga sipil terhadap makanan dan air. Serangan terhadap fasilitas terhadap finansial vital memperparah pelanggaran yang dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 54 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tentang pelanggaran termasuk kelaparan sebagai metode perang. Kedua, akses terhadap bantuan kemanusiaan. Selama penggunaan bantuan kemanusiaan sering ditolak atau dihambat termasuk oleh pihak terkait. Tindakan ini berpotensi melanggar pasal 23 Konvensi Jenewa 4 dan pasal 70 Protokol Tambahan 1 dan mewajibkan akses cepat dan tanpa hambatan di bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, pembedaan dan proporsionalitas khas dalam serangan. Serangan Aleppo Timur sering Serangan di Aleppo Timur sering menghantam area sipil tanpa bukti target militer yang jelas, menyebabkan banyak korban. Hal ini merujuk pada potensi pelanggaran prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan 1 dan selanjutnya ada tantangan dalam akuntabilitas dan bagaimana dengan hukum. Meski ada indikasi pelanggaran serius, akuntabilitas tersebut dihindarkan. Surya bukan anggota ICC dan upaya membawa kasus ke mahkamah sering Gak ada yang bener anjir. Selain itu, penggunaan pengumpulan bukti independen dengan waktu yang sangat sulit. Namun ada Apa? seperti definisi universal atau mekanisme
Baik, bisa ditarik kesimpulan pengepungan Aleppo Timur menjadi salah satu peristiwa paling brutal dalam perang dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Pertempuran ini berlangsung selama berbulan-bulan menyebabkan kehancuran luas, ribuan korban jiwa dan penderitaan bagi warga sipil yang terjebak dalam konflik. Kota yang pernah menjadi pusat ekonomi dan budaya Suriah berubah menjadi puing-puing, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. PBB dan organisasi hak asasi manusia menyebabkan berbagai pelanggaran dalam peristiwa ini, termasuk kejahatan perang terhadap warga sipil. Hingga kini, peristiwa ini termasuk kejahatan perang. Hingga kini, konflik Suriah masih menyisakan dampak panjang bagi wilayah tersebut. PBB telah menyelidiki pengepungan Aleppo dan menyatakan bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama konflik tersebut. Komisi penyelidikan PBB mengenai Suriah telah menuduh yang pihak yang terlibat, termasuk pemerintah Suriah dan sebelumnya, melakukan kejahatan perang, terutama dalam evakuasi warga sipil dari Aleppo Timur. Namun hingga saat ini belum ada pengadilan internasional yang secara resmi mengadili individu atau kelompok tertentu atas pengepungan Aleppo. PBB telah menyerukan akuntabilitas dan penyidikan lebih lanjut, tapi proses hukum terhadap pelaku utama masih menghadapi berbagai tantangan politik dan diplomatik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.